Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis syara'i wad dara'i wal kadhiminal ghaidha wa 'afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PPA yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Perlunya dalam ayat di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasubha bukratan wa asila. Zikir yang harus kita perbanyak dengan memperbanyak ampunan, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini layak buat kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa. Dosa kita berlimpah, banyaknya berkelimang dosa-dosa kita. Makanya keperbanyak kita di dalam munajat pada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli walatakfurun. Mohon pertama adalah pengampunan. Wasyari'u ila magfiratim min rabbikum. Mohon ampun. Jangan ketika kita doa, kebanyakan rata-rata ketika kita doa yang kita minta apa? Yang kita minta adalah kekayaan. Langsung tutup poin segala kesulitan yang kita punya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita sementara kita masih bergelimpang dosa? Coba kalau kita amati. Setiap pagi kita tidak lepas dengan apa yang dinamakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kita selalu bergelimut. Kita selalu berselimut. Kita selalu bernaung di bawah suatu hal yang berbau riba. Bagaimana izzat ini kok bisa riba? Coba ketika kita melangkah, ketika kita bekerja, ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita segala sesuatu yang kita lakukan, banyak unsur ribanya apa tidak? Manusia selalu menghalalkan segala cara. Dengan bentuk, dengan dalih apapun berusaha untuk menghalalkan segala cara. Agar apa? Agar yang haram jadi halal. Yang wajib jadi sunnah. Berusaha membid'ah segala sesuatu yang berbau tanpa ada alasan yang fokus. Penting sekali buat kita selalu belajar di sini. Di dalam surat Az-Zariyat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, pentingnya untuk kita beristighfar. Dalilnya mana? Az-Zariyat ayat 18. Namun kita perlu pelajari dari awal, mulai ayat 15 sampai 18. Bagaimana pentingnya ketika kita mohon pada Allah dengan istighfar kita. Kita perbanyak istighfar. Istighfar yang bagus dilakukan bagaimana? Istighfar yang bagus dilakukan ketika sepertiga malam. Aqimus shalah lituluki samsi ila ghosakil lail wal Qur'an al-fajr. Ila ghosakil lail inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Jadi sepertiga malam sebelum subuh, ini istighfar yang bagus. Setelah sholat tahajud, lakukan istighfar sampai sebelum subuh. Jangan sampai setelah subuh. Lakukan istighfar sebanyak-banyak. Ini doa yang mustajab.
Dalilnya mana? Al-Zariyat 8 ayat 15, fokusnya ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Kita bertakwa apa enggak? Kalau memang kita merasa hamba Allah yang bertakwa, mari kita kembangkan suatu hal yang berbau segala suatu hal yang banyak fadilahnya buat umat. Dengan cara apa? Memperbanyak takwa Allah, memperbanyak ibadah Allah, memperbanyak segala sesuatu yang berbau amaliyah. Innal muttaqina fi jannatin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin, berada di dalam surga Allah, wa uyun, dan mata air. Ini orang bertakwa, disiapinlah surga. Dalam surat Al-Imran bagaimana orang takwa itu disebutkan alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Ini dalam surat Al-Imran. Yaitu orang yang senantiasa satu menjalankan sedekah, menginfakkan hartanya dalam keadaan susah dan senang, tidak peduli. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Innallaha ma'asyabirin, sungguh Allah bersama orang sabar seperti ini. Mau marah tahan, mau emosi tahan. Coba kita bayangkan sekarang, ketika kita berada di jalan, emosi selalu memuncak. Wal kadhiminal ghaidha, istighfar. Orang selalu bilang kalau ketika kita melihat orang marah, mas, mbak, ayo istighfar. Kembali ke istighfar. Wa'afinina anin nas, mudah memaafkan sahabat terhadap sama di jalan, di apapun. Kalau sudah salah, saling menyakui kesalahannya, bermaaf-maafan, maafkanlah. Jangan sampai timbul dendam. Ini orang takwa. Dan jaminan di sini innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jaminannya adalah surga, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akhidina, mereka mengambil ma'atahum, apa yang diberikan kepada mereka rabbuhum, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka semua. Innahum kanu, sesungguhnya mereka sebelumnya zalika, itu dunia muhsinin, adalah orang-orang yang berbuat baik. Makanya ketika kita melihat orang, jangan mudah kita mengutuk, jangan mudah kita mengklaim, mendoakan yang jelek, apapun bentuknya. Ketika hati kita ini benar-benar hati yang dirindukan Allah, adalah ketika kita melihat orang yang mencela kita, mencaci kita, menghibah kita, kemudian kita yang dihibah, kita yang dicela, malah mendoakan. Inilah contoh yang pernah Rasulullah contohkan, berikan suri teladan buat umatnya seperti kita. Ini contoh yang bagus. Makanya mereka para ulama waliullah, ketika berhadapan dengan hal ini, dihina, dihujat, dan tetek mengek, dia hanya makan mendoakan. Didoakanlah mereka. Doakan bagaimana? Didoakan dengan suatu hal yang bagus. Semoga ya Allah bukain pintu hatinya. Ya Allah bukain fipulani. Ya Allah orang yang mencelaku, yang bikin aku, ya Allah berikan dah segala sesuatu yang bermanfaat buat hatinya, buat kedepannya. Sekarang kan enggak. Apa-apa langsung hantam kromo. Kejadian yang sudah menyakiti kita, hajar aja. Tidak peduli, ayo hajar aja. Bahkan yang paling parah, dia berani sewa orang bayaran untuk apa? Untuk menghancurkan si fulan. Ini yang terjadi sekarang. Artinya apa? Balas dendam, penyakit hati semakin menumpuk. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian kanu qalilan, mereka sedikit sekali minal laili mayahjahun, tidur pada waktu malam. Ini tadi minal laili mayahjahun, tidur pada waktu malam. Sepertiga malam bangun. Malam dalam surat Al-Isra di situ dituliskan wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak, mendapatkan
yaitu apa yang dinamakan pahala-pahala tambahan. Bangun sepertiga malam. Karena orang ini ketika bangun sepertiga malam bisa istiqomah. Jika tidak bangun sepertiga malam, dia akan merasa menyesal. Ini tanda ciri-ciri, yaitu kuatnya iman. Dan orang yang bangun rutin jam 3 atau mungkin jam 2 kemudian mandi, insya Allah akan mengurangi atau akan menghancurkan segala penyakit yang nggak bisa disembuhkan dengan cara medis. Apa ini? Mukjizat dari Allah. Apa ini? Adalah suatu takdir dari Allah. Apa ini? Ini merupakan suatu ketentuan dari Allah. Allah berikan keistimewaan buat hamba-hambanya yang senantiasa belum waktunya dia sholat, dia sudah bangun untuk datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, istighfar pada Allah. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Ini dalilnya tentang istighfar. Wabil ashari, dan pada akhir malam hum, mereka yastaghfirun, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhir malam, sepertiga malam ini, di akhir malam, mereka ini doa-doa yang mutajab, yang disaksikan oleh para malaikatil muqarrabun. Mereka ketika kita zikir, kita dicari oleh malaikat sayyihin. Malaikat sayyihin adalah orang yang selalu mencari mereka yang berada dalam zikir, dalam majelis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir malam mereka beristighfar. Keutamaan mereka, orang-orang beristighfar akan mendapat 4 keutamaan. 1, dia akan diberikan kesabaran as-sabirin. 2, dia mendapatkan as-sadiqun, kejujuran di dalam hidupnya. Allah berikan mereka yang ahli istighfar, baca istighfar 1000 kali per akhir malam. Kemudian yang ketiga, wal hanidin, diberikan kekhusyuan. Orang khusyuk ini adalah orang ila khasiin. Bagaimana orang khusyuk? Alladzina yadzunnuna annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang merasa kangen, cinta pada Allah dan yakin bahwa kepada Allah dia kembali. Kangen, rindu. Orang kalau rindu bagaimana? Ketika kita kangen sama istri kita, bagaimana? Kangen pada orang tua kita, bagaimana? Udah kangen, rindu, tidak bisa dibendung. Sini kangen, cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, setelah mendapatkan kesabaran, as-sadiqin, kejujuran, kekhusyuan di dalam ibadah segalanya, Allah berikan wal munfikina, yaitu harta berlimpah. Harta datang sendiri. Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Datangnya harta itu tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Makanya bangun tidur sepertiga malam, akhir malam, zikir dan baiknya sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan bobo, jangan tidur. Rasulullah benci sama orang ini. Orang setelah sholat subuh tidur lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Selain zikir istighfar ini, istighfar mungkin yang merupakan suatu hal amaliyah yang bagus, perbanyak kita, yaitu zikir Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar, Ustaz? Sayyidul Istighfar ketika dibaca sekali istighfar ini sama dengan 10.000 istighfar. Bagaimana ucapannya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bidambin faghfiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta maghfiratan min indik warhamni innaka anta ghafurur rahim. Ini dibaca 1 kali, baca Sayyidul Istighfar ini sama dengan 10.000 kita baca istighfar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba sempatin baca ini semalam 10 aja. Dan kita baca apa? 100.000 istighfar. Kemudian dilanjut dengan istighfar pendek.
Sehingga kita akan mendapatkan as-sabirin, as-sadiqun, al-qanitina, wal munfikina. Kita akan mendapatkan 4 ini. Jangan berharap segala sesuatu, ya Allah mohon aku kekayaan seketika sekarang, sementara kita banyak dosa, sementara kita bergelimpang dosa. Tidak pernah ada perasaan pikiran untuk bisa bertaubat. Ketika kita melaksanakan dosa, tidak pernah tersirat dalam hati kita segera bertaubat. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tidak ada. Bagaimana kecintaan kita pada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bagaimana cinta kita, kasih kita kepada Allah? Maka tuhibbunallah fattabi'uni, berusahalah mencintai Allah. Kita cinta pada Allah, yuhibbukumullah, sampai Allah mencintai kita. Tidak hanya mencintai kita karena Allah sayang pada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunilah dosa-dosa kita dengan istighfar. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pada hambanya. Mari, satu ayat ini benar-benar dalam surat Az-Zariyat ini yang jelaskan tentang dalilnya beristighfar di akhir malam, pentingnya istighfar di akhir malam dan manfaatnya, bagaimana kondisinya. Mari kita kerjakan amaliyah ini. Ingat, kita tidak tahu bagaimana kondisi. Apakah kita nanti mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Tidak ada jaminan di sini. Yang jamin adalah amal, dan hanya Allah yang tahu. Seorang ahli agama, seorang ulama, seorang ini pasti mati hari Jumat supaya bebas dari siksa kubur. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang kita ketika dia hidupnya sering kita olok-olok, sering kita ini, justru dia meninggal pas hari Jumat dibebaskan dengan fitnah kubur. Makanya jangan mudah lisan ini bergoyang, mengucapkan segala sesuatu yang berbau, mudah mengklaim orang. Mudah sekali membodohkan orang. Mudah sekali menggoblok-goblokkan orang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita jadikan hamba Allah yang masuk dalam golongan ayat ke-18 dari surat Az-Zariyat, wabil azharihum yastaghfirun. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.